Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Mesa. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Sipil, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan dengan tujuannya dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mekanika tanah ya. Tugas akhir ya, ujian akhir semester untuk mekanika tanah. Berikut ini soal-soal yang diberikan oleh dosen pengampunya, yaitu Insinyur Desiana Vidayanti, Magister Teknik ya. Untuk soal pertama yang A, jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangannya. Oke. Jadi agak maaf ya kalau tulisannya agak kurang bagus. Yang pertama itu untuk menurunkan permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk meneruskan air dan udara. Dengan permeabilitas yang tinggi, tanah itu bisa longsor. Misalnya seperti ini. Di sini ada dam buatan, kemudian di sini muka air tanah, ya, seperti danau. Nah, di sini ada tanahnya. Nah, semakin permeabilitasnya tinggi, maka rembesan dari sini sampai dengan sini itu akan semakin banyak bila permeabilitasnya itu tinggi. Artinya air yang mengalir pada rongga-rongga tanah tersebut semakin banyak, sehingga menimbulkan kebanjiran pada daerah yang di kanan ini. Kemudian selanjutnya yang kedua itu meningkatkan gaya geser tanah. Tanah yang mudah bergeser dapat menyebabkan penurunan atau terjadinya longsor. Jadi kalau gaya geser tanahnya itu rendah, itu bisa sangat membahayakan ya, apalagi jika Anda membangun rumah di pinggir jurang atau tebing-tebing yang curam, yang umumnya tanahnya itu tanah gambut ya. Tanah gambut itu tanah yang sangat lembab ya, dan kepadatannya itu rendah, sehingga gaya geser pada tanah tersebut itu sangat rendah dan dapat berpotensi untuk terjadinya longsor. Dan kemudian yang ketiga itu menurunkan tingkat kompresibilitas tanah. Hal ini bisa menurunkan muka tanah dan berdampak buruk pada bangunan. Oke, misalnya gini, kalian punya, ini dihapus dulu sebentar. Oke, misalnya kalian punya rumah segini. Nah, dan kalian akan membangunnya sekotak ini misalnya. Nah, misalnya kepadatan tanah ini untuk setiap sisi itu berbeda antara sini, ataupun dengan sini. Misalnya untuk kepadatan pada sisi sini rendah, itu akan bisa saja terjadi yang dinamakan itu sinkhole. Misalnya pada saat pembangunan, lantainya itu bisa ambles ke dalam tanah karena pemadatan yang tidak merata. Baiklah. Kemudian hubungan antara hasil pemadatan lab dan pelaksanaan lapangan. Yang pertama itu penggunaan alat yang tepat sehingga mendapatkan kepadatan yang tepat ya. Jadi ketika misalnya laboratorium merekomendasikan untuk alat pemadatan yang digunakan tandem roller, tapi kalian menggunakannya itu malah stamper. Nah, hal ini tidak mengakibatkan kepadatan tanah yang maksimal, sehingga penggunaan alatnya yang tidak tepat. Yang kedua itu efisiensi biaya penyewaan alat. Misalnya kalian ingin membangun rumah dengan luas 30 meter persegi. Nah, sebenarnya itu tidak perlu menggunakan alat pemadatan dengan sama dengan yang alat konstruksi-konstruksi besar ya.
Jadi bisa saja rumah tersebut misalnya menggunakan stamper ataupun alat-alat pemadatan kecil lainnya. Jadi nggak perlu kita mendatangkan tandem roller karena efisiensi biaya tersebut juga ya. Dan untuk rumah itu tandem roller itu terlalu besar dah. Jadi merepotkan untuk mengakses perumahan tersebut ya. Kalau rumahnya itu paling tidak misalnya 30 meter persegi itu hanya sayang saja gitu. Yang ketiga itu efisiensi waktu. Penggunaan alat yang tepat akan mempercepat pemadatan di lapangannya. Tadi seperti yang tadi, misalnya di konstruksi-konstruksi besar ketika Anda ingin membangun gedung, Anda tidak mungkin menggunakan alat stamper karena jangkauan pemadatan yang kecil dan penggunaan yang lama gitu. Apalagi pemadatannya itu gaya tekannya itu tidak sebesar seperti tandem roller, sehingga penggunaannya itu lebih lama yang menggunakan stamper dibanding dengan tandem roller seperti itu. Kemudian kita lanjut jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis tanah yang ada. Jadi berbagai jenis pengujian yang ada. Kemudian sebentar, yang pertama itu ini langkah-langkah pengujian compaction pada laboratorium. Yang pertama itu ambil tanah kering alami dengan berat 1-5 kg, kemudian tumbuk dengan merata dengan palu proktor ya. Palu proktor itu sudah ditetapkan ya. Jadi penggunaannya akan setara antara orang yang satu dengan yang lain. Yang kedua itu masukkan tanah ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ketiga, keluarkan tanah setelah 24 jam dan letakkan di atas talam. Lalu diamkan sampai tidak panas ya. Kemudian yang keempat, campurkan air sedikit demi sedikit sebanyak 30% dari berat tanah. Lalu tanah yang telah tercampur masukkan ke dalam plastik, setelah itu diamkan lagi selama 24 jam. Yang kelima, timbang berat mold dan base plate. Base plate itu yang di bawah mold untuk nanti dikeluarkan dengan extruder ya. Kemudian dioleskan oli pada bagian dalam mold. Yang keenam, tuang tanah ke talam dan ratakan, kemudian bagi tanah menjadi 6 bagian, lalu masukkan 1 bagian ke mold. Misalnya ini talam, sebentar ini. Nah, dan ini sudah berisi tanah. Jadi ini kita bagi jadi 6 bagian seperti ini. Lalu yang bagian ini itu kita masukkan pada lapisan pertama. Kemudian tumbuk merata 25 kali, kemudian buat goresan pada permukaan tanah yang ditumpuk. Jadi goresannya itu seperti ini. Misalnya ini moldnya, ini dalamnya tanah. Nah, kita bikin goresan itu seperti Lego ya, digaris-garisin seperti ini. Apa tujuannya? Tujuannya itu agar antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya itu saling melekat ya. Ibarat sebuah Lego yang ada gerigi ujungnya itu, agar Lego bagian yang lainnya itu bisa merekat, sama seperti tanah seperti ini juga. Kemudian masukkan 1 bagian ke dalam mold, lalu ulang langkah ke-7 sampai 3 lapisannya. Jadi seperti tadi, ambil bagian yang sini, masukkan, kemudian tumbuk lagi selama 25 kali merata ya. Lalu masukkan lagi tanah bagian ini, masukkan ke mold, lalu tumbuk 25 kali hingga merata sampai lapisan ketiga ya tadi. Kemudian keluarkan tanah menggunakan extruder. Ke-10, ambil bagian atas tengah dan bawah tanah, lalu timbang. Jadi begini, tanah yang sudah dikeluarkan extruder itu misalnya berbentuk seperti ini. Ini lapisan, ini 1, 2, ini 3.
Nah, yang diambilnya itu bagian atasnya, bagian ini, dan tengahnya ini. Jadi dibelah aja. Agar mendapatkan kadar air yang merata. Kemudian setelah ditimbang, masukkan ke dalam oven selama 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Setelah 24 jam, keluarkan tanah lalu timbang berat. Ya, seperti itulah langkah-langkah pemadatan pada di laboratorium. Kemudian ini bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Nah, kemudian menentukan jenis pengujian lab yang tepat itu bergantung pada apa yang dicari dan kondisi tanah tersebut. Misalkan untuk sampel yang seharusnya itu uji compaction, tapi malah diuji dengan metode CBR. Kita tidak tahu lapisan tanah yang mana yang padat karena kita tidak mendapat nilai kadar air dari tanah. Jadi CBR itu kan konsepnya itu ditekan dari atas sampai berapa inci ke dalam. Nah, kelemahan CBR ini kita tidak bisa tahu. Lapisan atas itu bisa saja keras, tapi lapisan bawahnya itu belum tentu keras. Bisa saja kadar airnya itu tinggi. Jadi kita harus menyesuaikan sampel kita bagaimana kondisinya seperti itu. Kemudian yang C, jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini proses pelaksanaannya dia, pemadatan di lapangan. Yang pertama itu tanah dasar yang lembab dikupas dan dibalik menggunakan dozer. Lalu lakukan cara ini sampai tanah dasar bagian bawah yang lembab itu terbalik ya. Jadi semua tanah itu benar-benar di atas ya, merata, tidak yang di atas aja, yang bawah tapi tetap lembab gitu. Yang kedua itu ada tanah dasar yang lembab dibiarkan atau dijemur mengering selama 6 jam dengan catatan kondisi cuaca cerah dan panas. Yang ketiga, setelah tanah dasar yang dijemur kering, gunakan alat vibro sheepwood atau tamping roller untuk pemadatan. Lakukan proses ini dengan metode 4 pas atau 4 lintasan dengan getaran 2 pas low dan 2 pas high. Jadi getaran yang rendah dan 2 getaran yang tinggi. Kemudian yang keempat, setelah proses pemadatan menggunakan sheepwood selesai, lalu dilanjutkan lagi menggunakan vibro roller dengan metode pemadatan 4 pas, 4 lintasan dengan pas getaran yang high. Lalu yang kelima, padatkan tanah kembali menggunakan tandem roller ke seluruh permukaan tanah dasar sampai tanah padat merata. Seperti itu. Oke, kemudian ini yang nomor D. Pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah-tanah yang dipadatkan mempunyai nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan modified proctor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Berikut ini hasilnya ya. Dengan berat tanah bahasa ini 7,663 dan seterusnya. Berat mold itu 4072 gram, diameter moldnya ini 152 dan volume moldnya ini 950 ml. Yang A, gambarkan kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum yang diuji. Jadi saya di sini menomori sampelnya ya, dari atas sampai bawah itu nomor 1 sampai dengan nomor 6. Oke. Yang pertama-tama itu kita cari volume moldnya dalam sentimeter kubik. Di sini kan volume moldnya itu 900 ml. Artinya 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Artinya kita harus mengubah mililiter ini ke liter dulu. Jadi 900 ml ke liter itu kan naik 3.
sehingga dibagi 1000 hasilnya itu 0,95. Kemudian 0,95 itu 0,95 liter itu sama dengan 0,95 desimeter kubik. Nah, dari desimeter kubik ini kita turunkan 1 karena kita akan ubah ke sentimeter. Jadi dikali lagi dengan 1000. Hasilnya itu 950 cm kubik. Kemudian kita cari berat tanah basahnya, karena kita akan mencari berat isi keringnya, berat isi basahnya dan berat isi keringnya. Jadi berat tanah basah itu pertama ini kan dalam beratnya itu masih plus cetakannya atau masih di dalam moldnya, sehingga kita kurangi dulu dengan berat moldnya sehingga didapat 3.591 gram. Kita tinggal masukkan ke rumus raw weight sama dengan ini berat tanah basah dibagi dengan volume moldnya, sehingga didapat 3,78 gram per cm kubik. Nah, kemudian raw dry-nya atau kepadatan keringnya itu rumusnya ialah raw weight atau kepadatan basah dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah dengan kadar air. Nah, dengan catatan kadar airnya ini dalam bentuk desimal. Di sini kan dalam bentuk persentase, jadi harus dibagi 100 dulu. Sehingga di sini 3,78 dibagi dengan 1 tambah 0,06. Jadi 3,78 dibagi 1,06. Hasilnya itu 3,57. Begitu juga dengan nomor 2, 7971 dikurang 4072, hasilnya yaitu 3.899 gram. Lalu dibagi dengan volume moldnya, hasilnya itu 4,1 gram per cm kubik. Dan raw dry-nya itu sama seperti tadi, karena ini 0,08 karena ini persentase kadar airnya itu 8%. Jadi bagi 100 hasilnya 0,08 ditambah 1, hasilnya 4,1 dibagi dengan 1,08, yaitu didapati 3,8 gram per cm kubik. Begitu juga dengan nomor 3, 4141 ini didapati dari berat tanah basah plus cetakannya, yang ini dikurangi dengan berat moldnya, didapati 4141 dibagi dengan volume moldnya, hasilnya itu 4,36 gram per cm kubik untuk kepadatan basahnya. Untuk kepadatan keringnya itu 4,36 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,1. Ini berarti kadar airnya itu 10%. 10 dibagi 100 itu 0,1. Kemudian didapati bahwa 3,96 gram per cm. Begitu juga dengan nomor 4. Dan seterusnya sampai dengan nomor 6. Kemudian kita lanjut untuk grafiknya. Nah, dari grafik ini kita memasukkan untuk x-axisnya atau sumbu x-nya itu kita masukkan nilai kadar airnya ya. Ini bebas ya. Tapi di sini saya jangkauannya itu dari 5 sampai 17 dengan interval 2 di setiap titiknya. Agar mudah dilihat grafiknya. Kemudian untuk ini, untuk kepadatan keringnya, saya mulai dari 3,4 sini sampai dengan 3,9, dan untuk interval setiapnya ini 0,1. Jadi kita lihat di sini untuk sampel 1 itu kan kadar airnya itu 6% dan kepadatan keringnya itu 3,57. Nah, kita masukin 6% di sini, kita tarik ke atas sampai 3,57. Nah, kita taruh di sini 3,57. Dan seterusnya sampai berbentuk kurva. Setelah berbentuk kurva, kita lihat di sini. Puncaknya itu terdapat pada 10% dengan berat isi keringnya itu 3,96. Yang berarti bahwa kadar air untuk tanah tersebut dari total tersebut ialah 10% kadar air optimumnya, dengan berat isi kering
berat volume kering maksimumnya ialah 3,96 gram per cm kubik, seperti itu. Kemudian, bentar, kita lihat. Dari informasi tersebut, jelaskan keputusan apa yang harus diambil kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal proyek pada proyek tersebut terkait pelaksanaan dan alat. Nah, jadi jika tanah tersebut kadar airnya itu bisa kurang dari 10%, misalnya 5% atau bahkan 1%, maka tanah tersebut itu harus ditambah air sekian gram tergantung menyesuaikan berat tanah tersebut hingga tanah tersebut itu kadar airnya mencapai 10%. Jadi pada saat kadar airnya itu 10%, tanah tersebut akan mencapai kepadatan yang maksimum agar kadar air tanah tersebut mencapai kadar air optimum, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk nomor 2. Suatu profil tanah terdiri dari sand setebal 4 meter dengan Rho 1,9 ton per meter kubik. Rho SAT, saturated artinya, sama dengan 2 ton per meter kubik, dan di bawahnya ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 8 meter dengan Rho-nya 1,6 ton per meter kubik, dan Rho saturatednya itu sama dengan 1,7 ton per meter kubik. Muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama pada 4 meter di bawah muka tanah. Yang A, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar. Jadi di dasar itu atau di kedalaman 12 meter ya. Lapisan compressed silty clay atau di titik A ya dinamakannya, dan gambarkan diagram tegangan. Oke, ini merupakan gambar tanahnya ya. Dari sini kita lihat, ini kita anggap saja sebagai permukaan tanah yang seperti kita injak pada umumnya. Tapi ini sand ya. Jadi sama saja dengan injak-injak pasir pada atasnya ini. Kemudian untuk muka air tanahnya itu terdapat pada dasar dari sand ini. Artinya 4 meter, kedalaman 4 meter dari muka tanah. Kemudian kita kan disuruh cari pada titik A ini atau pada dasar compressible silty clay. Nah, pertama kita perhatiin di sini Rho-nya itu ada 2. Yang Rho ini, yang Rho biasa itu dalam keadaan tidak saturated atau pada keadaan tanah biasa atau kering. Dan Rho saturated ini pada keadaan tanah jenuh, sehingga jenuh itu yang dimaksud ialah rongga-rongga tanah tersebut sepenuhnya diisi oleh air, seperti itu. Kemudian kita cari tegangan totalnya. Tegangan total ialah, kita lihat di sini karena muka air tanahnya itu masih di bawah sand, jadi kita menggunakan Rho-nya yang 1,9 ton meter kubik. Jadi 1,9 dikali dengan 4 ditambah dengan, kita pakai Rho yang saturated. Karena seluruh bagian compressible silty clay ini terendam oleh air ya. Jadi 1,7 ton per meter kubik dikali dengan 8 ya. Kemudian dijumlah, hasilnya didapati bahwa 21,2 ton meter persegi. Kemudian kita cari tegangan porinya. Rho W dikali dengan D. D itu adalah jarak dari muka tanah sampai dengan titik A ini. Dikurang dengan HW. HW ini adalah jarak dari muka tanah ke muka air tanah. Nah, di sini D-nya 12 tadi dikurang dengan 4 karena di kedalaman 4 meter airnya. 12 kurang 4, 8. 8 kali 1, 8. Berarti 8 ton meter kubik. Untuk tegangan efektifnya itu kita tinggal mensubstitusikan rumusnya dari tegangan total dan tegangan pori.
Tegangan total ialah tegangan pori ditambah dengan tegangan efektif. Itu berarti tegangan efektif adalah tegangan total dikurang dengan tegangan pori. Ini tegangan pori ya, maaf, bukan 4 tapi U. Kemudian di sini 21,2 dikurang 8 hasilnya 13,2 ton meter persegi. Nah, itu berikut ini diagram tegangannya ya. Jadi di atas ini merupakan yang nolnya ini permukaan tanah dan semakin ke bawah itu semakin dalam. Nah, kita lihat di sini diagramnya itu tegak lurus ya. Jadi semakin dalam maka tegangan total akan semakin meningkat tergantung dengan kedalamannya. Begitu pula dengan tegangan efektif dan tegangan pori. Kemudian kita baca dulu nomor yang B. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas tinggi 1 meter pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. Oh iya, yang nomor B dan C ini kurang lebih sebenarnya soalnya itu sama ya, cuman bahasanya yang berbeda. Di sini disebut kapilaritas setinggi 1 meter pada sen, setinggi 1 meter pada sen ya. Jadi 1 meter di atas sen. Kemudian di bagian C di sini disebutkan juga bahwa muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen. Jadi yang dimaksud di sini kapilaritas itu adalah kemampuan fluida yang dapat menurun ataupun meningkat. Nah, di sini kan kasusnya itu kapilaritas setinggi 1 meter. Karena yang tadinya itu 4 meter di dalam tanah, tiba-tiba menjadi setinggi 1 meter pada sen, itu berarti bahwa terjadi peningkatan ketinggian pada muka air tanah tersebut. Jadi saya menganggap bahwa B dan C ini sama. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ilustrasi yang saya gambar untuk tanah tersebut. Jadi ini muka air tanahnya dan bawahnya ini tanahnya. Kita lihat. Nah, untuk tegangan total di sini saya menggunakan raw saturated. Kenapa? Karena lapisan sen ini sudah sepenuhnya terendam oleh air tanah. Karena muka air tanahnya saja sudah di atas 1 meter. Artinya seluruh rongga-rongga pada sen ini sudah benar-benar penuh air sampai dia luber ke atas 1 meter. Seperti itu. Jadi 2 dikali dengan 4 ditambah dengan P1 dikali dengan 4 ditambah dengan Rho1 dikali dengan 8. Ini karena masih menggunakan titik yang tadi. Kemudian 8 ditambah 13,6 sama dengan 21,6. Kemudian untuk tegangan pori, Rho dikali dengan D itu tadi. Kita lihat D itu dari muka tanah sampai dengan titik yang kita mau ujinya. Di sini 12 D-nya dan HW-nya di sini kan HW-nya itu sebelumnya itu di bawah permukaan tanah. Dan jika di bawah permukaan tanah itu HW-nya maka dia akan bernilai positif. Tapi jika muka air tanahnya itu sudah di atas muka tanah, maka nilai HW-nya atau tinggi airnya itu atau jarak antara air dengan muka tanah ini itu hasilnya itu akan minus. Jadi 1 dikali 12 dikali minus ketemu minus yaitu plus, jadi 12 tambah 1 hasilnya 13 ton per meter kubik. Nah, untuk tegangan efektif sama seperti sebelumnya. Jadi kita mensubstitusikan tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurang tegangan pori. Jadi 21,6 kurang 13 hasilnya 8,6. Jadi di sini saya tidak menguji per layer atau per lapisan. Karena konsep tegangan di sini adalah tegak lurus atau berbanding lurus ya. Jadi grafiknya ini akan terus lurus seperti ini. Jadi tidak perlu dihitung pun grafiknya akan tetap seperti ini. Kemudian
didapati bahwa di sini tegangan totalnya itu 21,6. Kita tarik ya. Kalau misalnya pada muka tanah itu dihitung karena tidak ada jarak, maka misalnya P1 dikali dengan 0 ditambah P1 dikali 0, maka dari itu hasilnya tegangannya akan tetap 0. Semuanya akan begitu. Jadi 0, kita tarik pada kedalaman 12 itu didapati bahwa 21,6. Kita tarik dari 0 sampai 21,6. Sekiranya itu di sini. Tegangan total, pori, dan tegangan efektif. Seperti itu. Semuanya sama seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini untuk C sama juga seperti yang tadi. Di sini muka air tanah, di sini tanah. Dan dicari yang di titik A juga. Jadi tegangan totalnya sama, efektifnya juga akan sama. Bahkan grafiknya pun sama. Kemudian yang D, berikan komentar mengenai kondisi di atas tegangan. Jadi kita lihat di sini semakin naik muka air tanah, maka semakin naik juga nilai tegangan pori pada tanah. Bisa lihat dari grafik. Di sini sebelumnya tegangan porinya itu 13. Ini dengan muka air tanah itu 1 meter di atas muka tanah. Nah, untuk tegangan pori pada muka air tanah itu 1 meter di bawah muka tanah itu didapati bahwa 8 ton per meter kubik. Ini berarti bahwa semakin naik muka air tanah, maka semakin naik juga nilai tegangan pori pada tanah. Tetapi terbalik dengan tegangan efektifnya. Semakin naik permuka air tanah, maka semakin turun nilai tegangan yang bisa kita lihat dari grafiknya. Di sini kita lihat tegangan efektifnya itu didapati 8,6. Kemudian untuk yang ini, oh ya, karena tadi ini kita naik ya, untuk ini turun. Karena ini lebih dalam 4 meter dan ini naik 4 meter ya. Seperti itu. Naik 1 meter, maaf. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10⁻⁷ meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti berikut ini. Yang B, gambarkan diagram gaya angkat atau uplift pada dasar struktur itu. Oke. Pertama ini kita soalnya. Saya gambar ala kadarnya saja. Sudah berusaha juga. Di sini dapati bahwa nilai tegangan totalnya itu ialah 15 meter. Tinggi tegangan total. Kemudian, ini berikut ini gambar untuk flow net atau garis ekipotensial. Jadi yang kita lihat yang melewati bawah ini, melewati bendungan ini ialah merupakan garis flow net, dan yang dari bendungan ini sampai dengan muka tanah yang di bawah ini merupakan garis ekipotensial. Begitu. Kemudian setelah itu sebentar, ada yang lewat. Nah, setelah itu kita dapati bahwa tinggi HA itu maksudnya tinggi dari bawah sini, dasar bendungan sampai dengan dasar tanahnya. Itu sama dengan HB, HC, D, E, F, dan G. Kemudian kita cari delta H-nya. Delta H ini merupakan kehilangan energinya. Jadi tinggi energi total dibagi dengan ND. ND ini flow pada ekipotensial ya. Misalnya gini nih, sebentar. Tadi kan ekipotensialnya begini. Misalnya ada 7.
6, 7. Nah, untuk ND-nya itu yang ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Oke, kita balik lagi. Dapati bahwa 15 dibagi 8 sama dengan 1,875 meter. Kemudian kita masukkan untuk rumus tegangan angkat ialah HL atau tinggi energi total ditambah dengan HA tadi jarak pendaman ini bendungannya, kemudian dikurang dengan jumlah jaringan air yang dilewati. Nah, jaringan air yang dilewati itu yang tadi saya jelaskan pada pen. Nah, pada titik A ini kan yang dilewatin itu baru satu, sehingga jumlah jaringannya itu pada titik A itu 1, kemudian dikali dengan delta H yang sudah kita cari tadi, dikali dengan gamma W. Gamma W ini maksudnya ialah rho sama dengan rho W atau kepadatan air atau density of water. Ya sudah ketetapannya yaitu 1 ton per meter kubik. Kemudian kita cari tegangan. Tegangan uplift A sama dengan 15 ditambah 3 dikurang dengan 1. Satunya itu jumlah jaringan air yang dilewati. Dikali dengan 1,875 dikali dengan 1. Hasilnya itu 16,125 ton per meter kubik. Ton per meter persegi. Kemudian untuk titik B, nah di sini 15 ditambah 3 dikurang dengan 2. Nah, di sini saya akan balik lagi. Karena titik B itu di sini, ini titik B, maka yang dilewatinya itu 2 ya. 1, 2. Seperti itu. Jadi 2 jaringan aliran air yang dilewati. Dikali dengan 1,875 dikali dengan 1. Hasilnya 14,25 ton per meter kubik. Dan seterusnya. Sebentar. Kemudian untuk titik C, 15 tambah 3 dikurang dengan 3 dikali 1,875. Sebentar. Tadi karena ini titik C. Jadi 1, 2, 3. Jadi dia melewati 3 jaringan jalur airnya. Dan seterusnya. Hingga dia ke titik G. Titik G itu, sebentar, kan di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada total 7 jaringan aliran air yang dilewatinya. Tuh. Kemudian kita sudah dapatkan tegangan gaya angkat untuk masing-masing titik. Lalu kita tinggal masukkan ke diagramnya. Nah, di sini saya sudah namanya A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini kemudian untuk Y-aksisnya itu saya berikan rentang 1,875 untuk setiap garisnya atau intervalnya 1,875 agar mudah menggambarnya. Lalu dapati A 16,125, 14,25, 12,375, 10,5, 8,625, 6,75 dan 4,875. Nah, kenapa ini dari A sampai G ini semakin menurun? Ibaratnya seperti ini. Misalnya ada perahu didorong ombak dari depan, itu pasti perahunya itu akan depannya dulu yang naik. Nah, di sini ada yang dinamakan kehilangan energi. Jadi, kehilangan energi itu dipengaruhi oleh jarak tempuhnya dia pada suatu aliran. Jadi, semakin dia ke sini, maka tanah tersebut akan semakin kehilangan energi. Jadi, gaya angkat atau gaya dorong ke atasnya ini akan terus berkurang sampai dengan ujung ini. Seperti itu.
Oke, baiklah. Eh, Berikut itu paparan dan materi UAS dari saya. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.